Izinkan saya untuk membuka Ya. pertanyaan dari panelis, yaitu subtema ketenagakerjaan dengan kode soal B. Ada berapa potensi? Silakan bersiap-siap untuk pasangan calon nomor urut 1. Dengan mempertimbangkan bahwa sebanyak 67,77% dari tenaga kerja di Bengkulu merupakan pekerja informal, maka apa kebijakan konkret yang akan diterapkan untuk memastikan bahwa pekerja informal dan pekerja di sektor ekonomi gig atau pekerja lepas mendapatkan perlindungan yang setara melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan? Waktu menjawab 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Berkait mengenai pekerjaan ini sangat penting karena memang ketika Helmi Mian berkeliling hampir seluruh provinsi, banyak sekali masyarakat yang ingin mendapatkan pekerjaan. Di Kota Bengkulu, ketika Helmi Hassan terpilih menjadi wali kota Bengkulu, dulu Kota Bengkulu nggak punya rumah sakit satupun. Padahal kota ini tanah kelahiran ibu negara pertama kali. Di Kota Bengkulu dulu nggak punya bank. Di Kota Bengkulu tidak punya pabrik sama sekali. Ketika Helmi Hassan menjadi wali kota Bengkulu, masyarakat kami tanya mau apa. Mereka katakan, Pak, tolong Pak, kami menyekolahkan anak kami, ingin kerja di bank. Maka ketika itu pemerintah Kota Bengkulu langsung kita bikin bank, Bank Fadilah namanya, kantornya di sebelah Bank Indonesia. Gedungnya sama besar dengan Bank Indonesia. Kemudian ada masyarakat yang menginginkan anaknya kerja di rumah sakit. Karena anaknya sudah dikuliahkan di kesehatan, jadi dokter, jadi perawat. Kota Bengkulu nggak ada rumah sakit sama sekali. Maka ketika itu karena rakyat ingin dan konsep kita bantu rakyat, maka kita bangun rumah sakit, 1 buah rumah sakit. Yang pertama namanya Rumah Sakit Harapan dan Doa. Dan selanjutnya ada 1 lagi rumah sakit namanya Rumah Sakit Tinogalo, rumah sakit terbaik di dunia. Dan kemudian kita buat juga pabrik, namanya pabrik Hidayah Water. Hidayah Water dulu nggak ada. Dan sekarang alhamdulillah air minum Hidayah Water itu sudah botol, gelas dan bisa isi ulang. Dan insya Allah ketika Helmi Mian menjadi gubernur, wakil gubernur, kita akan buat pabrik minyak goreng di provinsi ini. Sehingga sawit kita menjadi stabil harganya, tidak bisa diintervensi orang luar. Dan kita juga akan bikin pabrik saus karena kami baru pulang dari Janglebong. Harga tomat hancur ketika panen 500. Tetapi kalau pemerintah ini bangun pabrik di sana, insya Allah. Pak Mian tambahkan soal Baik, saya terakhir, solusinya gubernur baru. Nomor 1, insya Allah. Waktu sudah habis. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 2, silakan menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Silakan. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan pertanyaan, bahwa apa upaya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja informal? Maka yang kami lakukan selama saya jadi gubernur, sudah lebih dari 40.000 BPJS tenaga kerjaan untuk sektor informal yang kita berikan kepada masyarakat. Siapa penerimanya itu? Yang pertama pedagang sayur keliling, yang kedua buruh bongkar muat, yang ketiga tukang ojek dan tukang parkir. Nah, ke depan kami akan menyasar para pekerja seni, satlinmas, dan para pekerja-pekerja informal lainnya. Karena mereka ini bekerja 1 kali 24 jam dengan risiko yang sangat tinggi. Maka upaya pelindungan tenaga kerjaan seperti ini alhamdulillah. Provinsi Bengkulu juga mendapatkan pengakuan dari Kementerian Ketenagakerjaan sebagai provinsi yang peduli dengan tenaga kerja informal. Minta maaf Pak Helmi dan Pak Mian, saya kira apa yang beliau jawab tadi tidak sesuai dengan pertanyaan. Kalau kita sebagai kepala daerah biasakan juga, kalau bertanya jawabannya disesuaikan. Kalau ada masalah kita hadapi. Jangan pernah menghindar. Karena orang yang menghindar dari masalah, menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan, menjadi suatu tanda bahwa kita tidak memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita hadapi. Saya kira ini penting bagi kita sebagai calon pemimpin di daerah untuk memahami suatu persoalan sesuai dengan apa yang kita hadapi. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Sebetulnya yang telah terbukti menciptakan lapangan kerja adalah Meriani. Mohon izin, waktu sudah habis. Kembali nomor urut 1 memberikan tanggapan. Silakan. Baik, saya langsung Bapak Rohidin, gubernur saya yang sedang cuti. Pak Rohidin, apa yang disampaikan oleh Pak Helmi, konsepnya hilirisasi. Hilirisasi untuk membangun pabrik minyak goreng,
membangun pabrik saus dengan demikian. Ini adalah konsep Jitu, penciptaan lapangan kerja melalui program hilirisasi. 30% tenaga kerja kita adalah yang berpendidikan rendah. Ini sangat rentan, Pak Rohidin, ini sangat rentan. Musiman, ketika ada gangguan iklim global, cuaca buruk, ini akan jadi pengangguran. Untuk itu, ciptakan hilirisasi. Produk hilir dari CPO, daripada dibangun di Teluk Bayur, kita bangun di sini, Pak Rohidin. Nah, ini solusi. Nah, ini makanya penting solusi. Silakan Pak Helmi. Ya, karena memang persoalan kita ini hari ini adalah kita kurang mendengar apa yang dibutuhkan rakyat. Rakyatnya kepengen apa, kita buat apa. Bapak Ibu, kalau soal persoalan dengan jaminan BPJS, Kota Bengkulu sudah clear. Masyarakat nggak perlu lagi diceritakan karena sudah merasakan. Bahkan ketua-ketua RT pun kita berikan BPJS. Dan bahkan mereka ketika ada yang meninggal pun dapat 40 juta rupiah. Waktu sudah habis.